wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan asumsi yang digunakan akuntansi, bidang-bidang akuntansi, serta profesi akuntansi. Asumsi yang digunakan akuntansi. Asumsi yang pertama yaitu asumsi satuan uang. Asumsi satuan uang menyatakan bahwa hanya data transaksi yang dapat dihitung dalam satuan uang saja yang dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Kedua, ada asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi ini menyatakan bahwa aktivitas entitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, entitas pemilik, dan yang kedua, entitas ekonomi lainnya. Asumsi entitas ekonomi dalam perhubungannya dengan perusahaan bisnis lain dibedakan menjadi tiga, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang didirikan hanya oleh satu orang, sedangkan persekutuan adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang. Nah, sedangkan perseroan terbatas atau biasa kita kenal dengan sebutan PT adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Yang ketiga, ada asumsi kelangsungan usaha, dan yang keempat ada asumsi periode. Nah, kita masuk ke bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang pertama ada akuntansi publik. Akuntansi publik terdiri atas dua macam. Yang pertama auditing, dan yang kedua akuntansi perpajakan. Auditing merupakan bidang akuntansi publik yang kegiatannya melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh para manajemen perusahaan. Yang kedua ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi publik yang kegiatannya membantu perencanaan pajak dan memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada akuntansi internal. Akuntansi internal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang berkegiatan analisis beban-beban atau biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi ini adalah bidang akuntansi internal yang kegiatannya untuk merancang sistem informasi akuntansi. Yang terakhir ada audit internal. Audit internal adalah suatu bidang akuntansi internal yang berkegiatan untuk melakukan audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan tersebut. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Akuntansi pemerintahan atau sektor publik adalah akuntansi yang dibutuhkan dalam lembaga-lembaga untuk mengatur keuangan negara. Yang terakhir ada akuntansi pendidikan. Di SMA dan di perguruan tinggi tentu kita mengenal yang namanya mata pelajaran akuntansi. Akuntansi yang diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi inilah yang disebut dengan akuntansi pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke profesi akuntansi dan etikanya. Jenis-jenis profesi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi publik, dan yang kedua akuntansi manajemen. Akuntansi publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk mendapatkan suatu imbalan atau honor. Yang kedua ada akuntan manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu akuntan yang memberikan jasanya kepada suatu organisasi, baik dalam suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. Selanjutnya itu etika profesi akuntan. Dalam melakukan berbagai tindakan, seorang akuntan harus memperhatikan etika. Etika profesi akuntan dalam bertindak harus memperhatikan apa saja prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman agar dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Itulah yang sempat saya jelaskan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.